Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Yohanes 12 ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku yang terkasih, tidak seorang pun akan menikmati tuaian bila ia membiarkan biji gandum yang dimilikinya tetap disimpan dan tidak ditanam. Ini jelas, untuk dapat berbuah, maka sebuah biji gandum harus terlebih dahulu jatuh ke tanah atau ditanam dan mati. Dalam firman Allah hari ini, biji gandum yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah menggambarkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, maka ia tidak akan berbuah, tidak ada korban penebusan dosa, dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa, seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati itu akhirnya menghasilkan tuaian, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Cukupkah kita hanya mengucap syukur saja kepada Tuhan atas segala pengorbanan Tuhan? Tidak. Sebagai umat tebusannya, kita juga harus mengerti, saudara, kehendak Tuhan itu di balik pengorbanannya. Karena aku telah menetapkan kamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah menghasilkan buah. Agar dapat berbuah, maka kita pun harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama kita dan mengenakan kehidupan Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 2 ayat 19b dan 20,
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka ingatlah saudara, karena pengorbanan Kristus, maka setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan memiliki tanggung jawab untuk hidup sama seperti Kristus, membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, dan memiliki tanggung jawab untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Engkau mengingatkan setiap kami bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang adalah teladan kami. Kalau kami percaya pada Tuhan Yesus, kami diselamatkan, tapi bukan berhenti sampai di situ saja. Ada tanggung jawab dari setiap kami yang telah diselamatkan, yaitu hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup memberi buah. Buah itu harus tetap. Artinya kami harus menanggalkan kehidupan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan Yesus, dan punya hati seperti Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan. Biar dimulai dari kehidupan kami yang jadi berkat, kehidupan kami yang membawa banyak orang kepada Tuhan melalui perkataan, melalui sikap perbuatan kami yang jadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Firman Allah ini Engkau meteraikan dalam hidup kami, dan biar kami selalu menghargai pengorbanan Kristus Yesus dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apapun datang menggoda, imanku tetap teguh, karena Yesus yang hidup di dalam
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Breath of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Breath of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Breath of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beri. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.